Selamat pagi. Kelihatan nggak paparan saya? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Kita lanjutkan ya. Materi kuliah ini biasanya saya paparkan 2 kali. Saya akan coba untuk memaparkannya 1 kali aja. Nanti kalian buka lagi di YouTube ya. Pada akhir perkuliahan ini, kalian diharapkan menguasai aspek teknologi pasca panen pada budidaya tanaman kopi. Tentu saja, aspek teknologi pasca panen tersebut terkait dengan budidaya tanaman kopi. Materi kita menyangkut spesifikasi panen, pengelolaan buah, dan biji dan cita rasa terkait dengan aspek budidaya. Kita telah pelajari sebelumnya bahwa yang dipanen itu adalah buah. Buah itu kemudian dibuang kulitnya untuk menghasilkan gabah. Lalu gabah itu dibuang kulitnya lagi untuk menghasilkan biji, dan biji kemudian dikeringkan dan disangrai untuk menghasilkan bubuk dan kemudian diseduh. Jadi yang dipanen itu buah. Oleh karena itu kriteria panen melekat pada ciri buah matang, yaitu merah. Inilah buah matang kopi Arabica. Ini fotonya saya ambil di daerah Karo. Ini juga foto dari kopi Arabica yang saya ambil dari kopi Arabica yang ada di dairy. Coba lihat di sana bahwa buah matang itu tidak serempak, tidak serentak. Itu sebabnya di awal saya katakan bahwa untuk kopi Sigara Rutang atau sejenisnya di Sumatera Utara, kopi itu dipanen sekali 2 minggu. Dan yang dipanen itu adalah yang warna merah. Bukan yang hitam, bukan yang hijau, bukan yang kuning. Ini dia kopi Arabica, buah kopi Arabica yang sudah dipanen. Coba Anda lihat bahwa buahnya itu betul-betul merah. Inilah struktur dari bagian buah dari buah kopi. Coba lihat, yang paling dalam itu adalah biji kopi, seed. Lalu ada kulit ari, seed coat. Nah, kemudian ada endokarp. Itu yang kita sebut dengan cangkang. Kemudian ada kulit buah, kita sebut dengan mesokarp. Kemudian ada lapisan luar dari buah yang disebut dengan exokarp. Jadi coba lihat bahwa biji itu terlindungi di dalam. Ini kalau kita potong buahnya, dan kita akan lihat struktur. Ini ada juga bagian buah yang dipotong di tengah. Ada istilah-istilah lain yang tambah.
Lihat di situ pectin layer. Itu adalah lapisan lendir antara cangkang dengan kulit buah. Pectin layer atau lapisan lendir. Pada buah, terdapat 30-40% karbohidrat. Pada biji, maksud saya, pada biji kopi Arabica. 10-13% air. 10-13% minyak dan lipid. 4-5% asam-asam. 30-70% ada bahan-bahan yang kemudian berubah selama penyampaian dan lain sebagainya. Itu banyak angka-angka di sana. Kalian pelajari nanti. Buah dipanen secara manual, khusus untuk Sumatera Utara dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, atau dipetik dengan mesin. Pemetikan dengan mesin itu biasanya terjadi di daerah Kolombia dan Brasilia. Ya. Proses buah ke biji ada 3 jenis: pengolahan kering, dan pengolahan semi basah, dan pengolahan basah penuh atau full wash. Pengolahan kering disebut dry proses, kemudian pengolahan semi basah disebut semi wash. Inilah beda-bedanya. Kalau pengolahan kering itu buah dipanen lalu dijemur sampai dia kering kadar air 12%. Setelah itulah kemudian kulit buah dan kulit biji dibuang untuk kemudian dihasilkan biji, lalu disortasi dan kemudian dikemas. Ini adalah pengolahan Sumatera, pengolahan basah. Pengolahan basah, buah kemudian diolah secara basah. Ini cara Sumatera Utara ya. Cara Sumatera ini sering digunakan di Sumatera Utara. Nanti detailnya bisa kalian lihat ya. Kemudian adalah ini pengolahan basah penuh. Basah penuh. Ini banyak dipakai di Aceh ya, di Aceh. Nanti kalian bisa lihat apa perbedaannya nanti. Ini adalah alat pengupas buah, mesin pulping namanya. Ini ada di depan rumah kami. Pernah saya gunakan. Ini dia. Ini alat ini saya beli dari Simalungun. Ketika buah kita akan pulping, setelah sebelumnya 1 hari kita rendam, kita alirkan air untuk menghasilkan parchment. Inilah dia parchmentnya yang di sini. Kemudian parchmentnya saya pilah-pilah yang bagus dan yang jelek. Yang sebelah kiri ini yang jelek, sebelah kanan ini yang bagus. Coba lihat sebelah kiri ini banyak diserang oleh penggerek buah kopi. Kemudian parchment itu dijemur, kemudian diperjualbelikan di pasar. Ukuran di pasar itu adalah tumba, isinya 2 liter. Anda lihat bahwa tidak ada seleksi dilakukan oleh rakyat, yang buruk dan yang baik ada di sana. Dan ini foto saya waktu di Pangururan, pasar di Pangururan, pasar kopi di Pangururan. Waktu itu saya ketua Forum Kopi Sumatera Utara. Nah, inilah dia biji kopi setelah di kulit ari dikupas, dibuang. Ini saya melihat penjemuran biji kopi itu basah.
Tobat saya lewat Balige arah Borong-Borong sebelah kanan. Ada punya Marga Tampu Bolon di sana. Ini adalah kriteria-kriteria untuk menghasilkan kopi specialty. Kopi specialty adalah kopi yang tertinggi kualitasnya. Ini adalah laboratorium saya di rumah, di mana saya menguji cita rasa kopi. Dan ini sering kawan-kawan datang untuk menguji cita rasa kopi bersama saya di laboratorium saya di rumah. Andai kata tidak pandemi ini, saya ingin ajak kalian ke laboratorium saya di rumah. Ini adalah pelatihan roasting di Samosir, di Hotel S38 di Panguruan ya. Yang cewek yang ini, cewek yang sebelah kanan kiri ini adalah cewek dari Amerika Serikat. Waktu itu dia ikut roasting, dia pandai juga. Inilah hasil roastingan setelah memasuki second crack fase kedua. Inilah prosesnya. Terjadi first crack, meletup-letup itu kopi, lalu kemudian setelah itu terjadi second crack, meletup-letup juga, tapi lebih halus. Nanti ada 3 indikator rasa, pahit, manis, asam, acid. Dan kita sering mendengar kopi itu gurih, kopi itu nendang. Ini diakibatkan oleh kombinasi ketiga-tiga ciri ini, pahit, manis, asam. Manis dalam artian tidak dikasih gula, tapi kopi itu terasa manis. Nah, asam itu kalau kalian minum kopi, muncul air liur, itu namanya acid. Tapi kalau kita mau terasa mau muntah, itu karena masam, sour, ya, sour. Ini dia buahnya, bijinya tadi sudah disangrai. Ini adalah tingkatan-tingkatan roasting. Diawali dari yang pertama ini, terus sini, terus sini. Jadi kalau saya merosting itu, ini dia mild dengan sini medium hingga mild, ya, medium hingga mild. Nah ini adalah bubuk kopi yang kita bedakan mana biji yang sudah di roasting dan sudah dibubuk. Saya dulu punya sertifikat penguji cita rasa kopi yang diberikan oleh Asosiasi Kopi Specialty Amerika Serikat. Kalau kita menguji cita rasa kopi ada tabelnya. Ini dia cita rasa, ini ada tabelnya yang harus kita isi. Ini label dari kopi saya, Metal Coffee. Ini dia. Dan sudah saya suguhkan di kampus, di bandara, dan di Siantar juga. Nah, tugas kalian itu kalian kirim ke uasgenetika@gmail.com. Yang sudah pernah mengirimkan tugasnya, ulangi lagi ke uasgenetika@gmail.com. Hidupkan video kalian masing-masing. Izin Pak. Izin Pak. Ya. Yang kemarin itu Pak tugas praktikum Pak, bukan mata kuliah Pak. Iya, tugas praktikum itu kirim ke email